Nah tadi itu materi tentang child development gitu ya, perkembangan bahasa gitu ya, itu cuman kita melihat bahasa itu bukan hanya bagaimana anak mengujar, tapi banyak banget fondasi yang memang harus anak itu capai gitu ya, baik dari hubungan motorik sampai ke bahasa gitu ya, kita memperhatikan eye contact-nya dulu. Nah selanjutnya kita akan lihat dulu video-video mengenai pembentukan eye contact pada anak gitu ya, bagaimana anak membentuk joint attention terhadap, sekitar, kemudian bagaimana sebelum verbal itu, bagaimana tahapan anak observasi, sampai kita akan lihat video mengenai yang tadi saya bilang hubungan erat emosi orang tua dengan anak. Oke, kita share screen lagi. Mhm. Oke, sudah muncul ya. Normal babies, children with Down syndrome, and children with autism. Very nice. Children with autism don't pay much attention to the attention patterns of other people. They don't really look at where other people are looking. It doesn't seem to occur to them that other people have points of view that can be shared. And so they seem very isolated in that sense. Oke, nah tadi dijelaskan, itu tuh ada 3 anak, di mana anak yang pertama ini memang anak yang normal gitu ya, lagi mengikuti tahapan tumbuh kembang, kemudian anak yang kedua itu diagnosed Down syndrome, dan yang ketiga itu anak autism. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa anak-anak dengan autism itu eye contact atau joint attention-nya sangat minim gitu ya, bahkan ketika orang melihat ke dia, dia tuh tidak pay attention. Kok ada orang yang ngeliatin? Enggak. Jadi dia benar-benar, minim sekali atau bahkan case paling parahnya adalah tidak memiliki joint attention sama sekali. Oke, lanjut dulu. In a similar experiment, Sigmund studied the reactions of children to someone else's pain. It takes a normal baby only a few seconds to realize that someone is hurt. Children with Down syndrome respond readily to the emotions of others. But someone else's distress doesn't seem to touch a child with autism. It's as though emotions are a foreign language he can't interpret. Oke, nah untuk case yang tadi kayak teman bermainnya itu tiba-tiba nggak sengaja tuh kepukul tangan dia sendiri. Akhirnya dia mengeluarkan reaktivitas emosi yang nangis gitu ya, kesakitan, so much pain di tangannya si orang dewasa tadi. Nah, untuk case yang baby yang normal gitu ya, yang memang pada tahapan perkembangan, dia hanya butuh beberapa detik saja buat realize, buat sadar nih kalau teman bermainnya itu lagi kesakitan. Kayak gitu ya, dia pay attention ke sana, melihat, benda yang pemukulnya, melihat ke arah orang dewasa tersebut merasa tersakiti gitu ya. Begitu juga dengan anak Down syndrome, nggak butuh waktu lama dia sudah merasakan bahwa, ada emosi kesakitan gitu ya terhadap orang yang lagi main sama aku. Beda halnya anak-anak dengan autism nih ya. Anak-anak dengan autism bahkan gitu ya ketika orang teman bermainnya lagi kesakitan banget, dia nggak pay attention ke sana. Dia nggak merasakan emosionalnya gitu ya. Tapi dia lagi sibuk dengan langsung ambil mainannya, bermain, streaming, buang, kayak gitu. Jadi tidak ada, attention sama sekali di anak-anak autism. Kita lanjut lagi. Reacting to other people's fear is a basic survival instinct. Makan.
They tell us they have feelings. Their parents tell us they have feelings. This is another place in which I think our current research shows that the previous understanding of autism was wrong. Their heart rate responses are no different from those of mentally retarded children who are at the same developmental level. So I think that they very much have feelings, but they have a very hard time explaining these feelings to themselves or expressing them in ways that other people can understand. Oke. Nah, sebelum lanjut, tadi yang video terakhir itu di mana ketiga anak ini dites dengan tiba-tiba ada muncul robot yang jalan mendekati mereka gitu ya, ketika orang sekitarnya takut tadi gitu, kita ulangin. This is another. Nah, untuk anak-anak normal gitu ya, dia merasakan bahwa, oh orang ini takut dengan si robot gitu, dia mencoba menenangkan si orang yang ketakutan tadi. Beda halnya dengan Down syndrome, dia akan survival instingnya keluar gitu ya, dia akan menyerang robot tersebut untuk memberikan rasa aman terhadap orang di sekitar gitu ya. Kemudian untuk bagaimana dengan anak-anak yang autism, dia mengabaikan gitu ya, mengabaikan situasi tersebut karena dia lebih fokus ke, apa sih mainan yang di depan ini gitu ya, dia lagi sibuk untuk manipulasi mainannya tanpa memikirkan, oh ternyata orang di sekitar aku takut dengan hal ini, kayak gitu. Jadi, feeling-nya berbeda gitu ya. Banyak orang-orang yang tidak akan mengerti apa sih yang dirasakan dengan anak-anak autism ini, kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi di Babies video. this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Oke, nah ini tadi saya sempat bilang gitu ya, di mana ambivalent attachment, di mana ketika kita lagi cepat banget gitu ya pergantian emosi, anak itu akan tahu. Ini mirip gitu ya sama halnya tadi si mamanya ini gitu ya, si ibunya ini memberikan joint attention, memberikan kontak mata. Jadi ya materi kita tadi kontak mata dan talking, ibunya ketawa, anaknya ketawa, kemudian ketika anaknya menunjuk, ibunya langsung menoleh gitu ya. Jadi ada talking, ada interaksi, sampai akhirnya pengetesannya ini adalah ibunya disuruh still face atau benar-benar wajahnya datar kayak gitu. Benar-benar wajah datar, tidak merespon sama sekali terhadap apa sih yang dilakukan sama anak. Kayak gitu. Dari yang kita lihat barusan gitu video ini, ketika dia anaknya yang ngobrol duluan gitu ya, berbicara duluan, kemudian mama nggak ada respon. Aku mengujar lagi, mama tetap nggak ada respon nih sekarang. Sampai akhirnya aku nunjuk ke arah yang tadi, kok sekarang mama nggak noleh, kayak gitu ya. Sampai akhirnya, apa sih yang salah sama mama? Kok mama sekarang berbeda gitu ya. Aku heboh, mama nggak ada respon. Aku ngapa-ngapain, mama nggak respon. Nggak sampai 2 menit gitu ya, 2 menit pun anak sudah menunjukkan reaktivitas stres.
apa yang terjadi dengan mama kayak gitu ya, nangis seperti itu. Jadi reaksi mama itu sangat anak itu sangat memahami dari reaksi gitu ya, nada, bagaimana mama turn talking di awal, di fase-fase awal mereka yang preverbal sebelum verbal. Oke, jadi kalau dari video ini bagaimana sih? Mungkin sudah bisa nih mikir, kayaknya saya pernah still face nggak ya sama anak? Kayaknya saya kalau fokus di kerjaan still face nggak ya ketika anak mulai interaksi? Oke, nah ini kelihatan gitu anak itu bisa membaca si emosional dari raut muka mama gitu ya, tanpa mama harus bilang, "Mama lagi sibuk, mama lagi senang." Enggak, tapi dari pay attention gitu ya, dari ketika dia lihat ekspresi mama kok berubah, berarti mama lagi nggak baik-baik aja. Itu yang kita sebut hubungan emosi itu erat sekali orang tua dengan anak, oke? Jadi mulai sekarang, kalau parents yang masih suka tuh still face gitu ya ketika anak-anak mulai ngajak interaksi, kita bisa kurangin gitu ya. Kita bisa interaksi secara natural untuk mengembangkan, si emosionalnya anak, mengembangkan attachment orang tua dengan anak tadi, gitu. Kalau kita relate di video ini, anak itu sebenarnya stres ketika mama itu still face gitu, "Oh, mamanya lagi ada yang salah nih. Kayaknya mama lagi nggak menyenangkan kayak kita bermain sebelumnya." Gitu, dia akan merasakan feel itu. Oke, ada satu video lagi, kita tonton dulu. From a very early age, babies are able to focus their attention on new objects and situations around them. Starting at 3 months, their attention is already much more flexible. The infant may begin to alternate his gaze between an adult and an object which the adult has shown them. Thus, they begin to share experience with the adult based around an object. By 9 months, infants clearly understand that adults direct their gaze for a purpose, and therefore by following gaze, they can share experiences with the adult. Adults use various strategies to capture the infant's attention. For example, they can point to an object while saying, "Oh, look," but they can also draw the infant's attention to an object simply by Oke, ini fase-fase anak preverbal gitu ya, sebelum anak itu mengujar, kayak gitu. Dari tadi dia tuh pertama kali berbaring gitu ya, kemudian diajak sama papanya, diberikan pancingan sama papanya itu berupa mainan gitu ya. Dia melihat ada tadi kontak mata 3 arah, di mana dia melihat ke mainan, lihat ke papa, lihat ke mainan, ambil, kemudian noting, gitu. Papanya ngelarang? Enggak. Itu memang di fasenya dia gitu ya, fase oral untuk apapun dimasukin ke mulut. Kayak gitu ya, bagus gitu. Itu bentuk pay attention yang bagus, dia melihat gitu ya, ada kontak mata 3 arah, kemudian dia memasukkan containing, containing dapat, oke, ketertarikan dengan objek. Oke di sini, kalau kita lihat anaknya memang masih double sitting, tapi ini fase anak merangkak, di mana anak merangkak memang ada refleks yang membuat dia itu jadi double sitting. Tapi refleks ini akan hilang keintegrasi setelah dia merangkaknya selesai, kayak gitu. Nah, di sini ketika dia permainan containing, masukin, terus buang, masukin, buang, gitu ya. Ini hal yang sangat general gitu ya, sangat umum. Biasanya semuanya bisa dia masukin gitu. Masukin apapun, kayak gitu ya, buang apapun. Sehingga ketika dia memang masih di fase itu, kita jangan meng-cut gitu ya. Alangkah baiknya kita bermain juga asik sama dia kayak gitu. Itu kita membantu dia untuk membantu dia di fase observasi tadi, observasi terhadap benda-benda baru yang memang dia baru lihat gitu ya. Kemudian ini bagaimana ketertarikan anak ketika dia lihat ke buku, lihat ke mama, mama bahasain. Wah, ini bisa ditarik gitu ya, bisa ditutup, bisa ditarik lagi, bisa ditutup. Tadi kan dia ekspresinya bahagia sekali. Kayak gitu. Tuh, ada kontak mata 3 adults arah. use various strategies to capture the infant's attention. Lihat ke buku lagi. For example, gitu ya. they can point to an object while saying, "Oh, look," Misalkan, but they can also draw the infant's attention to an object simply by looking fixedly at it. It is precisely these situations of shared attention which favour the infant's learning of language. yang barusan itu ketika anak udah bisa nunjuk nih gitu ya, dia nunjuk, dia ambil kayak gitu. Jadi sudah kenapa kita harus
nanya gitu ya, anaknya bisa nunjuk nggak? Dokter juga sering nanya, anaknya bisa nunjuk atau enggak? Karena itu kemampuan yang wajib gitu ya, kemampuan yang memang kita bisa lihat di usia anak setahun gitu. Ada yang cepat, di bawah setahun dia udah menunjuk, atau memang agak telat dikit nih dia nunjuknya, kayak gitu. Karena itu cara dia berkomunikasi sebelum verbal gitu ya. Ini video preverbal. It is important for adults to foster communicative situations in which adult and infant have a shared interest in a particular object or event. It is important for the adult to direct their attention at an object and then fix their gaze on it so that the infant can explore the object visually while listening to the adult's words. Oke, nah, tunggu. Nah, ini adalah bagaimana sih anak itu komunikasi sebelum mereka itu verbal, kayak gitu ya. Nah, tadi itu beberapa video yang kita sudah lihat bagaimana anak menciptakan kontak mata, gitu, kontak mata 3 arah, penting, gitu. Tadi kalau Mem ingat gitu ya, video ketika mamanya membahasakan terjadi kontak mata 3 arah, kayak gitu ya. Dia observasi, oh ini bisa dinaikin, bisa diturunin, kemudian kemampuan menunjuk, kayak gitu. Nah, itu adalah secara naturalisasi bagaimana anak itu mengembangkan bahasa, bagaimana cara anak itu berkomunikasi. Jadi bukannya ketika kita harus paksa, coba sebutin nih gajah apa, nih gajah enggak, gitu ya. Alangkah baiknya kita mengajarkan anak tuh yang real, bukan yang 2D gitu ya. Karena kita akan mengaktifasi dulu sensor-sensornya terlebih dahulu gitu ya, dari sensor masukkan ke otak gitu, baru nanti otak menerima input bahasa sudah cukup di otak, baru dia akan mengejarkan mengikuti sense of self-nya atau penemuan dirinya sebagai individu sejati. Kayak gitu. Jadi untuk child development 2, kita lebih fokus ke bahasa memang. Tapi sangkut paut semua ya, Mem ya. Kalau kita butuh eye contact, motorik kasar kita harus benar dulu. Karena kalau nunduk, kita nggak bisa jadi eye contact. Kayak gitu. Sedangkan eye contact itu ya, triangular eye contact itu benar-benar gerbang awal masuknya si bahasa tadi. Oke? Jadi antara motorik, itu sensorik, itu sampai ke bahasa sangat keterkaitan erat gitu. Nah itu tadi materi mengenai child development yang kedua gitu ya, lanjutan dari child development 1. Sekian materi yang bisa saya sampaikan di webinar ini. Untuk pertanyaan atau sharingnya kita bisa lakukan melalui admin atau kita bisa sharing di lain waktu. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini ditutup, Mem boleh mulai untuk notice nih anaknya sudah di tahapan perkembangan bahasanya gimana gitu ya. Triangular eye contact-nya bagaimana, dan Mem sudah harus mulai mengubah nih atau membiarkan si kecil mengobservasi. Oke, demikian saya akhiri. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas waktunya.